Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bayangkan kau sedang tawaf di depan Ka'bah, khusyuk dalam doa. Tapi dalam sekejap, tubuhmu mengecil, tanganmu menghilang, dan yang keluar dari mulutmu bukan lagi doa, melainkan gonggongan. Orang-orang menatapmu dengan jijik, mengusirmu. Seakan kau adalah makhluk terburuk di tempat paling suci ini. Apa yang terjadi? Mengapa berubah menjadi seekor anjing? Dan bagaimana cara kembali? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Amir melangkah perlahan di antara lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah. Udara di Masjidil Haram terasa hangat, bercampur dengan aroma wewangian dan keringat para jamaah yang khusyuk dalam ibadah. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan hatinya larut dalam suasana sakral ini. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tapi ia mengabaikannya, berusaha tetap fokus menyelesaikan putaran terakhir tawafnya. Kakinya menyentuh marmer dingin di dekat Hajar Aswad. Ia menatap batu hitam itu dengan mata penuh harap, berharap doanya diterima, berharap segala kesalahan masa lalunya dihapuskan. Namun, di saat yang sama, dunia di sekelilingnya mulai berubah. Sebuah getaran halus menjalar dari ujung kakinya hingga ke seluruh tubuhnya. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak. Orang-orang di sekelilingnya terus berjalan tanpa sadar. Tapi bagi Amir, waktu seakan melambat. Ia mencoba melangkah lagi, namun sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Jantungnya berdetak liar saat ia melihat tangannya sendiri. Itu bukan tangannya. Ia melihat kaki berkuku tajam, berbulu, berwarna kecoklatan. Ia menundukkan kepala, dan yang ia lihat adalah moncong panjang dengan hidung yang lembab. Ia tidak lagi berdiri sebagai manusia. Ia telah berubah menjadi seekor anjing. Tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuh barunya terasa begitu asing. Ia hanya bisa menggerakkan kepala, menatap sekeliling dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Orang-orang masih terus berjalan, seolah tak ada yang berubah. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang menyadari keberadaannya. Tapi kemudian, di antara ratusan jamaah yang berputar mengelilingi Ka'bah, ada satu sosok yang berhenti. Seorang pria tua berjubah putih berdiri diam, tepat di hadapannya. Ia tidak ikut bergerak seperti yang lain. Ia tidak melanjutkan tawafnya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Amir dengan mata yang begitu tajam. Tatapan itu bukan sekadar tatapan biasa. Tatapan itu seolah mengetahui sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sedang menunggu Amir di depan sana. Dan saat pria tua itu mulai melangkah mendekat, Amir merasakan sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Amir terpaku. Tubuhnya masih gemetar hebat. Kaki-kakinya yang kini berwujud anjing terasa lemas. Ia ingin mundur, ingin menjauh dari pria tua berjubah putih yang terus melangkah mendekat. Tapi sesuatu menahannya. Pria itu tidak berbicara, tidak menunjukkan ekspresi terkejut atau ketakutan. Hanya tatapan dalam yang seolah bisa menembus jiwanya. Amir berusaha berpikir jernih. Ini pasti mimpi. Tidak mungkin ia benar-benar berubah menjadi seekor anjing di tempat suci seperti ini. Tidak mungkin. Namun, rasa dingin yang merayap di kulitnya, atau lebih tepatnya, di bulunya, terasa begitu nyata. Langkah pria tua itu semakin dekat. Amir memberanikan diri untuk mundur selangkah. Tapi kakinya tersandung tubuhnya sendiri. Ia jatuh terjerembab. Moncongnya hampir menyentuh lantai marmer yang dingin. Tiba-tiba, seseorang dari arah belakang berjalan lurus ke arahnya. Amir bersiap menerima teriakan atau tendangan panik. Tapi pria itu hanya berjalan melewatinya, sama sekali tidak melihat ke bawah, seolah Amir benar-benar tidak ada. Jantung Amir berdegup semakin kencang. Ia melirik ke sekeliling. Tidak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Orang-orang tetap beribadah dengan khusyuk, seakan ia hanyalah bayangan yang tidak kasat mata.
Hanya pria tua itu yang melihatnya. Dan kini, pria itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Dari jarak sedekat ini, Amir bisa melihat detail wajahnya. Kulitnya dipenuhi kerutan, janggut putihnya panjang dan tertata rapi. Matanya berwarna hitam pekat, dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan. Lalu, pria itu tersenyum tipis. "Kau masih ingat aku?" Suara itu menghantam Amir seperti petir di tengah malam. Ia mengenali suara itu. Seketika, kepalanya dipenuhi suara-suara dari masa lalu. Gambaran wajah-wajah yang hampir terlupakan berkelebat dalam pikirannya. Dan di antara semua itu, satu nama muncul begitu jelas. Rahman. Seorang pria tua yang pernah bekerja untuknya. Seorang lelaki sederhana yang selalu tersenyum meskipun hidupnya dipenuhi kesulitan. Amir merasakan napasnya terhenti. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ia takut mengetahuinya. Amir merasa dunianya berputar. Nama Rahman bergaung di dalam kepalanya, menggali sesuatu yang sudah lama terkubur. Ia menatap pria tua di hadapannya dengan lebih jelas. Wajah itu, tatapan itu, kini tak lagi asing. Rahman. Dulu, ia hanyalah seorang karyawan tua yang bekerja di perusahaan Amir. Seorang pria sederhana yang tidak pernah banyak bicara, yang selalu menerima perintah tanpa membantah. Tapi di hari terakhirnya di kantor, suaranya begitu jelas. "Semoga engkau mendapatkan balasan yang pantas." Amir merasakan bulu di tubuh anjingnya berdiri. Ia ingat sekarang. Ia ingat bagaimana ia mempermalukan Rahman di depan semua orang. Ia ingat bagaimana ia mengabaikan permohonannya, mengusirnya tanpa belas kasihan. Dan sekarang, Rahman berdiri di hadapannya. Tapi bagaimana mungkin? Rahman sudah lama tiada. Pikiran Amir berputar liar. Apakah ini bagian dari hukuman? Apakah ini semua hanyalah ilusi? Rahman melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat udara di sekitar semakin berat. "Amir." Suara itu terdengar pelan, tapi menusuk langsung ke dalam hatinya. Amir ingin berbicara, ingin bertanya apa yang terjadi, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanya erangan lemah. Rahman berlutut, menatapnya lebih dekat. "Kau telah mengambil banyak dariku," ucapnya. Suaranya tenang, tapi syarat makna. "Dan sekarang, sesuatu telah diambil darimu." Amir terperangah. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia hindari. Rahman mengangkat tangannya perlahan. Telapak tangannya menghadap Amir. Dan saat itu juga, segalanya berubah. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya mulai bergetar. Lantunan doa yang memenuhi udara berganti menjadi suara yang lain. Suara langkah kaki di atas lantai keramik, suara kertas berdesir, suara percakapan samar yang entah berasal dari mana. Dada Amir berdegup kencang. Ia mengenali suara-suara ini. Ia sedang dibawa kembali ke masa lalu. Suara langkah kaki menggema, bergema di dalam kepala Amir seperti palu yang menghantam logam panas. Napasnya tersengal. Pandangannya kabur. Ketika ia mengangkat kepalanya, Masjidil Haram telah menghilang. Kini ia berada di dalam sebuah ruangan yang terasa asing. Namun entah mengapa, begitu akrab di ingatannya. Udara dingin menyentuh kulitnya. Cahaya putih dari lampu neon di langit-langit memantul di atas lantai keramik mengkilap. Ia mengenali tempat ini. Ini adalah kantornya. Dulu, Amir merasakan tubuhnya kembali seperti manusia. Ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya utuh, bukan lagi kaki seekor anjing. Tapi sebelum ia bisa memproses semuanya, suara seseorang menarik perhatiannya. "Pak Amir, tolong beri saya waktu. Saya berjanji akan bekerja lebih baik." Suara itu. Amir berbalik dan melihat seorang pria tua berdiri di depannya. Rahman. Ia tampak lebih muda daripada terakhir kali Amir mengingatnya. Rambutnya masih belum sepenuhnya memutih, dan pakaiannya meskipun lusuh, masih cukup rapi. Di tangannya, ada selembar kertas berisi surat pemecatan.
Tangannya gemetar saat ia menyerahkannya kembali ke Amir. Amir, dalam tubuhnya yang dulu, hanya menatap Rahman dengan datar. Kesempatan sudah saya berikan berkali-kali, Pak Rahman. Perusahaan tidak bisa mempertahankan karyawan yang tidak produktif, ucapnya dingin. Rahman mengepalkan tangannya, mencoba menahan getaran yang merayap ke seluruh tubuhnya. Saya hanya butuh waktu sedikit lagi, suaranya bergetar. Saya punya keluarga, Pak Amir. Tolong. Amir, versi masa lalu, menyandarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangan di dada. Bapak sudah terlalu lama di sini. Saya pikir ini waktu yang tepat untuk berhenti. Rahman terdiam. Ia menatap Amir dengan mata yang tidak lagi memohon, tetapi penuh dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh lebih dalam. Kekecewaan. Rahman menarik napas panjang, mengalihkan pandangannya ke surat pemecatan di tangannya, sebelum akhirnya melipatnya dengan hati-hati. Saat ia berbicara lagi, suaranya begitu tenang, tapi ada sesuatu yang merayap di balik kata-katanya. Semoga engkau mendapatkan balasan yang pantas. Dunia di sekitar Amir tiba-tiba berguncang. Suara gemuruh menggantikan semua yang ada di kantornya. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Ia kembali ke Masjidil Haram. Kembali dalam tubuh anjingnya. Jantungnya berdetak liar. Kakinya melemas. Di depannya, Rahman masih berdiri. Tapi kini, tatapan pria tua itu berubah. Ia tidak lagi memandang dengan tatapan penuh luka. Ia menatap Amir dengan sesuatu yang lebih mengerikan. Pemahaman. Seolah ia sudah tahu, sejak awal, bahwa hari ini akan tiba. Amir berdiri terpaku di lantai marmer. Napasnya tersengal-sengal dalam tubuh anjing yang kini ia sadari benar-benar miliknya. Kenyataan menghantamnya tanpa ampun. Ini bukan mimpi, bukan sekadar ilusi. Rahman masih menatapnya. Dalam sorot matanya yang tajam, Amir bisa melihat sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah pria tua itu telah mengetahui akhir dari cerita ini sejak lama. Di sekeliling mereka, jamaah masih terus bergerak, terus bertawaf tanpa terganggu oleh keberadaannya. Tak seorang pun yang melihatnya. Ia hanyalah bayangan yang terjebak di antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Amir mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa lemah. Perasaan sesak merayap di dadanya, lebih berat dari sebelumnya. Apa yang kau rasakan sekarang? Suara Rahman terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Amir ingin berbicara, ingin menjawab, ingin memohon ampun, tapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah erangan pelan. Rahman menggeleng perlahan. Kini kau tahu bagaimana rasanya tak didengar, tak diperhatikan. Amir merasa seolah udara di sekelilingnya menghilang. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya, menghantam bagian terdalam yang selama ini ia abaikan. Dulu, ia memandang Rahman sebagai beban. Ia tak peduli pada kesulitan pria itu, tak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia dengan perasaan dan beban hidupnya sendiri. Dan kini, ia yang menjadi sosok yang tak terlihat. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Amir. Di antara kerumunan, seorang penjaga Masjidil Haram muncul dari kejauhan. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang bisa melihatnya. Penjaga itu berbisik sesuatu kepada rekannya. Lalu, tanpa ragu, mereka mulai bergerak mendekat. Jantung Amir berdegup semakin cepat. Naluri hewannya berteriak padanya. Bahaya semakin dekat. Rahman tersenyum tipis. Sepertinya waktumu hampir habis, Amir. Penjaga itu kini berlari kecil ke arahnya. Dan Amir tahu, jika mereka berhasil menangkapnya, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Amir berbalik dan berlari. Kakinya, atau lebih tepatnya, keempat kakinya, menyentuh lantai marmer dengan cepat. Napasnya memburu, bulunya basah oleh keringat dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus pergi dari sini sebelum para penjaga itu menangkapnya.
Suara langkah kaki mereka menggema di belakangnya. Anjing. Anjing di dalam masjid. Suara seorang penjaga terdengar nyaring, membuat beberapa jamaah di sekitar menoleh ke arah mereka. Tapi anehnya, meskipun banyak yang melihat ke arah penjaga, tak seorang pun benar-benar memperhatikannya. Seolah-olah ia masih berada di antara dunia yang nyata dan tak kasat mata. Amir menyalip di antara kaki-kaki jamaah, menghindari tabrakan dengan tubuh yang terasa jauh lebih lincah dari sebelumnya. Ia hampir terpeleset di lantai marmer yang licin, tapi naluri barunya mengambil alih, dan ia melompat dengan gesit. Jalan keluar. Ia harus mencari jalan keluar. Pikirannya kacau. Jika ia tertangkap, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan mengusirnya dari Masjidil Haram? Ataukah sesuatu yang lebih buruk menunggunya? Di kejauhan, ia melihat sebuah celah kecil di antara tiang-tiang raksasa. Jika ia bisa melewati celah itu, mungkin ia bisa menyelinap keluar sebelum para penjaga menangkapnya. Tapi saat ia hampir sampai, sesuatu menghantamnya keras dari samping. Tubuhnya terlempar ke lantai. Penglihatannya berputar. Kepalanya berdengung. Ia mencoba bangkit, tapi sebuah tangan kuat mencengkeram tubuh kecilnya. Seorang penjaga telah menangkapnya. Amir meronta, menggeram seperti anjing liar, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia melihat wajah penjaga itu, matanya penuh kebingungan, seolah tidak percaya ada seekor anjing di dalam tempat suci ini. Penjaga lain segera datang, membawa sehelai kain. "Keluar, kita harus mengeluarkannya sekarang juga," kata salah seorang dari mereka. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara lain memotong udara. "Berhenti." Suara itu begitu jelas, begitu kuat, dan begitu tak terbantahkan. Amir menoleh. Rahman masih berdiri di sana. Tapi kali ini, sesuatu di wajahnya telah berubah. Bukan sekadar ketenangan, tapi kepastian. Ia melangkah mendekat, dan sesuatu yang tak terlihat mencegah para penjaga itu bergerak. Udara di sekitar mereka mendadak begitu hening. Dan Amir tahu, sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Amir tak mampu bergerak. Tubuhnya masih dalam cengkeraman kuat sang penjaga. Tapi kini seakan waktu berhenti. Rahman berdiri di hadapannya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu di dalam matanya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para penjaga yang tadi berusaha menyeretnya tiba-tiba terdiam. Seolah-olah mereka tak lagi sadar akan keberadaan dirinya. Tangan yang mencengkeram tubuhnya perlahan melemah, dan dalam sekejap, ia terlepas begitu saja. Ia jatuh ke lantai marmer, terengah-engah, menatap Rahman yang kini berjongkok di hadapannya. "Masih mencoba lari?" Rahman bertanya. Suaranya lembut namun menghantam Amir seperti pukulan di dada. Amir tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap dengan mata yang lebar, merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. "Setiap tindakan punya akibat," lanjut Rahman. "Setiap langkah yang kau ambil, setiap keputusan yang kau buat, semuanya mengarah ke satu titik. Dan kini, kau telah sampai di sana." Amir menunduk, melihat bayangan tubuh anjingnya di lantai yang mengkilap. Sesuatu di dalam dirinya mencengkeram erat hatinya, bukan sekadar rasa takut, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran. Ia telah menyakiti banyak orang. Ia telah mengabaikan mereka yang memohon padanya. Dan kini, ia berada di posisi itu, memohon agar ada yang melihatnya, agar ada yang memberinya kesempatan. Tapi apakah kesempatan itu masih ada? Rahman mengulurkan tangannya. "Amir, waktumu hampir habis." Amir menatap tangan itu dengan kebingungan. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menggetarkan jiwanya. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara riuh mulai terdengar lagi. Para penjaga kembali tersadar. Salah satu dari mereka mengangkat kain besar, bersiap untuk menutupi tubuh Amir dan mengangkatnya keluar. Amir menoleh ke arah Rahman. Matanya dipenuhi ketakutan. Rahman hanya menatapnya dengan tenang. "Kau masih punya satu pilihan terakhir," katanya. Dan sebelum Amir bisa bertanya apa maksudnya,
Kain itu dilempar ke arahnya, menutup seluruh tubuhnya dalam kegelapan. Seketika, dunia di sekitarnya menghilang. Amir terperangkap dalam kegelapan. Ia tak bisa melihat apapun, tak bisa merasakan lantai marmer di bawah kakinya. Sensasi kain yang tadi menutupi tubuhnya kini lenyap, digantikan kehampaan yang mencekam. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa ringan, seakan ia melayang di dalam kekosongan. Lalu, suara itu datang. Amir. Suara Rahman. Tapi kali ini, suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia bergema di sekelilingnya, mengisi ruang kosong yang tak terbatas. Kau telah diberi kesempatan untuk melihat. Amir ingin menjawab, ingin berteriak bahwa ia sudah mengerti, bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin kembali. Tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Kau telah menutup mata pada mereka yang membutuhkanmu, lanjut suara itu. Dan kini, kau tahu bagaimana rasanya menjadi makhluk yang diabaikan. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Amir berusaha bergerak ke arahnya, tapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. Cahaya itu perlahan membesar, semakin terang, hingga akhirnya menampakkan sesuatu di dalamnya. Bayangan dirinya sendiri, tapi bukan sebagai anjing. Ia melihat sosoknya dalam bentuk manusia, berdiri di dalam kantornya, mengenakan jas mahal dan duduk di balik meja besar. Ia melihat dirinya mengusir Rahman. Ia melihat bagaimana Rahman berdiri dengan tangan gemetar, wajahnya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Ia melihat bagaimana dirinya mencemooh pegawai-pegawai yang lebih rendah, menolak membantu mereka yang membutuhkan, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia melihat seluruh hidupnya terpampang di hadapannya seperti cermin yang tak bisa ia hindari. Amir ingin berteriak, ingin menjangkau dirinya di dalam pantulan itu, mengguncangnya, memperingatkannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi itu hanya kenangan. Dan kenangan tidak bisa diubah. Cahaya itu mulai memudar, dan kegelapan kembali menyelimutinya. Namun kali ini, kegelapan itu terasa berbeda. Bukan hanya kehampaan, tapi sebuah akhir yang perlahan mendekat. Kegelapan menelan Amir, lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada lantai di bawah kakinya, tidak ada dinding di sekitarnya, hanya kehampaan yang seolah ingin menelannya bulat-bulat. Tapi di tengah kesunyian yang menyiksa, suara Rahman kembali terdengar. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Amir. Suara itu lebih dekat, lebih dalam, seperti bukan lagi berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Amir membuka mulutnya, mencoba berbicara. Kali ini, ada suara yang keluar, parau dan gemetar. Aku menyesal. Kata-kata itu menggantung di udara, seakan kegelapan di sekitarnya menelannya sebelum sempat mencapai siapapun. Tapi penyesalan saja tidak cukup, Rahman menjawab. Penyesalan tanpa perubahan hanyalah kebohongan yang diulang-ulang. Amir merasakan sesuatu merayap di tubuhnya. Kegelapan yang semula hanya kehampaan, kini terasa seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang perlahan-lahan menariknya lebih dalam. Ia panik. Tolong, biarkan aku kembali. Tak ada jawaban. Amir mencoba melawan, mencoba bergerak, tapi kegelapan semakin kuat. Seperti tangan-tangan tak terlihat yang menggenggam tubuhnya, menariknya menuju sesuatu yang tak ia pahami. Lalu, ia melihatnya. Sebuah cahaya lain, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bukan sekadar sorotan, bukan sekadar pantulan, melainkan pintu. Dan di ambang pintu itu, berdiri Rahman. Namun kali ini, ia bukan lagi pria tua yang rapuh dan tertindas. Ia berdiri tegap, dengan wajah yang dipenuhi ketenangan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Amir kini sadari sebagai belas kasih. Tidak ada yang bisa membalikan waktu, Amir, kata Rahman. Tapi kau masih punya satu pilihan terakhir. Amir merasa tubuhnya semakin berat. Kegelapan di bawahnya menariknya lebih dalam, semakin cepat, semakin kuat. Ia harus memilih. Tetap tenggelam dalam kehampaan,
atau mencoba menjangkau cahaya itu. Dan ia tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan segenap tenaga, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melompat ke arah cahaya. Dan seketika, dunia runtuh di sekelilingnya. Amir terjatuh. Bukan ke dalam kehampaan, bukan dalam tubuh anjing, tapi sesuatu yang lebih nyata. Ia bisa merasakan tubuhnya kembali memiliki berat. Bisa merasakan napas yang mengalir di paru-parunya. Bisa merasakan denyut darah yang mengalir di nadi-nadinya. Ia terbaring di lantai marmer Masjidil Haram. Di sekelilingnya, jamaah masih bertawaf seperti sebelumnya, seakan tak ada yang terjadi. Tak ada penjaga yang mengejarnya. Tak ada Rahman yang menatapnya dengan sorot penuh arti. Ia mengangkat kedua tangannya. Tangan manusia. Jari-jarinya bergerak. Kulitnya terasa nyata. Ia kembali. Napasnya memburu saat ia meraba wajahnya sendiri, memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi lain. Apa yang barusan terjadi? Ia terduduk dengan lutut gemetar. Masih bingung, masih terombang-ambing antara kenyataan dan sesuatu yang baru saja ia alami. Dan kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara kerumunan jamaah, sosok Rahman berdiri. Ia tidak terlihat lemah, tidak terlihat tua. Ia hanya tersenyum, dengan sorot mata yang sama seperti sebelumnya. Amir mencoba berdiri, mencoba mendekatinya. Tapi begitu ia melangkah ke depan, Rahman menghilang. Amir berdiri terpaku, dadanya naik turun. Ia tak tahu apakah Rahman itu nyata, apakah semua ini adalah ilusi, atau apakah ini adalah peringatan yang diberikan padanya. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia telah diberi kesempatan kedua. Dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Inilah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kesombongan dan keangkuhan dapat membutakan hati. Amir adalah seseorang yang hidup dengan penuh kesombongan. Ia tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang membutuhkan pertolongannya. Namun, ketika ia sendiri berada dalam keadaan yang terhina, ia baru menyadari bahwa tidak ada makhluk yang berhak merasa lebih tinggi dari yang lain. Firman Allah. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman 18. Kesombongan adalah penyakit hati yang dapat membawa seseorang pada kehancuran. Amir baru sadar bahwa ia telah menyakiti banyak orang ketika ia sendiri merasakan bagaimana rasanya diabaikan dan tidak dianggap oleh siapapun. Setiap tindakan memiliki akibatnya. Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan kembali kepada pelakunya. Amir yang dahulu sering menutup mata terhadap penderitaan orang lain, akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak dianggap dan diperlakukan seperti makhluk yang hina. Firman Allah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Az-Zalzalah 7:8. Kehidupan ini adalah cerminan dari perbuatan kita. Jika kita menebarkan kebaikan, kebaikan pula yang akan kembali kepada kita. Sebaliknya, jika kita menanam keburukan, maka keburukan itu akan menghampiri kita di waktu yang tidak kita duga. Kesempatan kedua adalah karunia yang tak selalu diberikan. Tidak semua orang yang berbuat dosa mendapat kesempatan untuk kembali dan memperbaiki kesalahan mereka. Amir diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain yang terus tenggelam dalam kesombongan tanpa pernah menyadari akibatnya? Firman Allah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Az-Zumar 54. Hidup ini penuh dengan ujian dan teguran. Jika kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, kita harus segera mengambilnya sebelum terlambat. Kehidupan dunia hanya sementara. Yang kekal adalah akhirat. Amir tenggelam dalam ambisi duniawinya. Ia menganggap kekayaan dan kekuasaannya sebagai sesuatu yang abadi,
padahal semua itu hanyalah titipan. Ketika ia kehilangan segalanya dalam sekejap, ia baru menyadari bahwa yang benar-benar berharga adalah amal dan hati yang bersih. Firman Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran 185. Dunia ini fana. Tidak ada yang abadi selain amal kebaikan dan keimanan kepada Allah. Semua yang kita banggakan di dunia ini akan lenyap, dan hanya amal perbuatanlah yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Belas kasih dan kepedulian adalah kunci kehidupan yang bermakna. Rahman, meskipun ditindas dan diabaikan oleh Amir, tetap menjadi sosok yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru menjadi perantara yang membuat Amir menyadari kesalahannya. Firman Allah. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah 8. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti Rahman. Mereka yang tidak terjebak dalam dendam dan kebencian, tetapi tetap memilih jalan kesabaran dan kebaikan. Karena pada akhirnya, kebaikanlah yang akan membawa cahaya dalam kegelapan. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semua kejadian yang diceritakan hanyalah karangan belaka, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.